Hai semua, selamat datang di podcast Gradana, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna soal keuangan. Sebelum memulai podcastnya, kenalin, aku Lili yang akan memandu podcast pada hari ini. Untuk topiknya, relate banget loh sama kehidupan kita semua, apalagi buat kamu yang sering galau antara butuh atau pengen. Pernah gak sih kamu ngerasa butuh beli sesuatu padahal baru seminggu lalu beli barang yang hampir sama? Atau ada promo diskon cuma hari ini dan tiba-tiba dompetmu mencekik? Nah, biar gak kebablasan, kita bakal bahas gimana caranya mengatur keuangan dengan bijak, terutama sebelum memutuskan untuk berutang. Di podcast hari ini, aku gak sendirian loh. Saat ini, aku dengan Kevin Gradana akan ngobrol-ngobrol membahas mengenai perbedaan kebutuhan versus keinginan sebelum kamu memulai pinjaman. Yuk kita mulai dari yang paling dasar. Hai Kak Kevin, aku mau bertanya sama kakak nih. Menurut kakak, bagaimana sih cara paling sederhana buat kita ngebedain antara kebutuhan dan keinginan? Kalau menurut aku, bedanya terletak pada fungsi dan urgensinya sih. Kebutuhannya itu adalah hal yang wajib dipenuhi supaya hidup tetap berjalan normal. Contohnya nih, makan, tempat tinggal, transportasi ke tempat kerja, ataupun biaya kesehatan. Keinginan itu merupakan hal yang sangat menyenangkan sih. Tapi kalau nggak dipenuhi, hidup pun tetap jalan terus. Misalnya nih, kamu beli baju baru, padahal lemari masih penuh, atau nongkrong di kafe tiap sore. Kalau mau gampang, pakai tes sederhana. Kalau aku nggak beli ini, hidupku terganggu nggak? Kalau jawabnya tidak, berarti itu keinginan. Oh gitu ya kak, tapi kenapa ya kak ya? Orang tuh sering salah kaprah. Banyak yang akhirnya ngutang buat hal-hal yang gak penting, padahal terkadang kita gak butuh. Nah, ini menarik banget. Kesalahan itu biasanya karena 3 hal utama. Satu nih, FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan promo atau tren. Perasaan takut ketinggalan promo atau tren membuat orang tergesa-gesa mengambil keputusan finansial. Contoh, lagi diskon besar cuma hari ini, sayang banget nih kalau nggak beli. Padahal barangnya belum tentu dibutuhin. FOMO membuat kita membeli karena emosi, bukan karena kebutuhan nyata. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini membuat pengeluaran tidak terkontrol dan akhirnya memicu utang konsumtif. Tips menghindarinya, coba deh beri jeda 24 jam sebelum membeli sesuatu. Kalau setelah 1 hari kamu masih merasa benar-benar butuh, baru pertimbangin untuk beli itu barang. Kedua, tekanan sosial. Teman beli sesuatu, kita merasa harus juga. Lingkungan sosial punya pengaruh besar terhadap cara kita mengatur uang. Contoh, teman kantor ganti HP baru, masa aku enggak? Kita akhirnya mengikuti gaya hidup orang lain, padahal kondisi keuangan setiap orang berbeda loh. Inilah yang disebut social pressure spending. Tips menghindarinya, ingat bahwa mampu membeli itu berbeda dengan layak membeli. Fokus pada kebutuhan dan kemampuan sendiri, bukan perbandingan dengan orang lain. Nah, yang poin ketiga, kurangnya rencana keuangan, nggak punya prioritas dan kontrol diri. Tanpa perencanaan, semua keinginan terasa seperti kebutuhan. Akibatnya, orang sering berutang untuk hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda. Misalnya nih, tidak punya dana darurat, jadi saat ada kebutuhan mendadak langsung pinjam. Tidak membuat anggaran bulanan dan akhirnya gaji habis tanpa tahu kemana. Untuk poin 3 nih, tips menghindarinya adalah buat prioritas pengeluaran. Bisa membedakan mana kebutuhan, tabungan, dan baru keinginan. Dan selalu sisihkan minimal 10 hingga 20% penghasilan untuk tabungan ataupun investasi. Kita sering menganggap semua keinginan itu kebutuhan karena kita ingin merasa layak atau ikut keren. Padahal dampaknya bisa panjang, terutama kalau dibiayai pakai utang yang konsumtif. Setuju banget kak, jadi bukan cuma masalah uang ya. Mindset dan pengaruh lingkungan juga bisa mempengaruhi kita ya. Betul, di era sosial media, kita sering terjebak pada lifestyle comparison. Lihat orang lain punya sesuatu, kita jadi merasa perlu juga, padahal belum tentu cocok atau penting buat kita loh. Kalau begitu, gimana caranya biar kita bisa lebih sadar dan disiplin
Bedain kebutuhan dan keinginan. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Ada beberapa tips praktis. Pertama, catat semua pengeluaran bulanan. Buat 2 kolom, misalkan kamu bisa bikin butuh ataupun pengen. Kadang kita baru sadar borosnya di kolom pengen. Kedua, buat metode budgeting yang efektif bagi kamu sendiri. Contohnya nih ya, metode 50, 30, 20. Apa sih 50, 30, 20? Saya jelasin ya. 50 itu adalah 50% buat kebutuhan pokok. 30% buat keinginan. Sedangkan 20 artinya 20% buat tabungan ataupun investasi. Lalu ada lagi metode zero base. Metode zero base memastikan setiap rupiah dari pendapatan kamu diberi tugas, sehingga tidak ada sisa dana yang tidak teralokasikan. Sebagai contoh, jika kamu memiliki pendapatan bulanan sebesar 3 juta rupiah, seluruh jumlah itu harus dialokasikan untuk kebutuhan seperti 1 juta rupiah untuk sewa, 750.000 untuk makanan, 500.000 untuk transportasi, dan 750.000 sisanya untuk tabungan. Hal itu untuk memastikan tidak ada dana yang tidak diarahkan untuk tujuan tertentu. Nah, kamu bisa terapi metode budgeting lainnya dari pakar-pakar yang ahli. Nomor 3, coba 3-day rules. Kalau kamu pengen beli sesuatu, tunda dulu 3 hari. Kalau setelah itu masih terasa perlu, mungkin memang penting. Kalau sudah lupa berarti cuma impulsif. 4. Gunakan prinsip manfaat versus resiko. Tanyakan apakah barang ataupun jasa ini memberikan nilai jangka panjang buat kamu. Gimana tuh contohnya, Kak? Contohnya, misalnya kamu mau ganti HP. Kalau HP lama masih berfungsi dan cuma pengen kamera lebih bagus, itu keinginan. Tapi, kalau kamu kerja sebagai content creator dan HP yang sudah rusak, itu jadi kebutuhan yang sangat produktif. Nah, ngomong-ngomong soal kebutuhan, banyak juga yang akhirnya minjam uang, entah lewat bank atau fintech P2P lending. Sebenarnya boleh nggak sih ngutang? Ini jawaban bijak ya buat kamu. Ngutang itu nggak salah, asalkan tujuannya jelas dan produktif. Misalnya modal usaha, pendidikan, ataupun kesehatan. Dan sesuaikan kemampuan bayar. Idealnya total cicilan maksimal 30% dari penghasilan bulanan yang kamu dapatin. Terakhir, lewat lembaga resmi yang diawasi OJK, seperti platform P2P lending legal. Pinjaman itu seperti pisau, bisa berguna kalau dipakai dengan bijak, tapi bisa melukai kalau disalahgunakan. Kalau di konteks P2P lending, apa yang perlu diperhatikan sebelum kita mengambil pinjaman, Kak? Nah, ini hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, cek legalitas di situs OJK. Kedua, baca syarat dan ketentuan secara detail, termasuk bunga, tenor, ataupun denda. Ketiga, hitung simulasi cicilannya. Jangan asal klik ajukan tanpa tahu total kewajiban yang harus kamu bayarkan. Terakhir, gunakan pinjaman untuk kebutuhan produktif, bukan sekedar konsumtif. Platform seperti Gradana hadir justru untuk membantu, bukan membebani. Tapi tanggung jawab tetap di tangan peminjam. Terkadang keputusan keuangan itu nggak rasional ya, lebih ke emosional. Ada nggak sih tips buat kita biar kita nggak gampang tergoda? Bener banget, biasanya keputusan finansial itu dipengaruhi oleh emosi atau ingin validasi sosial atau bisa flexing akan sesuatu. Tipsnya adalah hindari belanja saat emosi. Lalu cari self reward lain yang nggak perlu uang, misalkan olahraga, jalan santai, atau me time. Terakhir, punya financial accountability partner, seseorang yang bisa kamu ajak diskusi sebelum bikin keputusan finansial besar. Wah, banyak banget pelajaran yang kita dapat hari ini. Jadi kesimpulannya, bedain kebutuhan dan keinginan itu kunci supaya kita bisa mengatur keuangan dengan sehat ya, Kak? Betul banget. Perlu diingat ya, utang bukan musuh, tapi juga bukan teman dekat. Gunakan hanya saat kamu benar-benar perlu dan punya rencana untuk melunasinya. Hidup bukan tentang punya semua yang kamu mau, tapi cukup dengan apa yang kamu butuh dan bisa kamu jaga. Wah, keren banget, Kak. Terima kasih buat Kak Kevin atas waktunya.
Dan buat kamu yang dengerin, semoga obrolan ini bikin kamu lebih sadar finansial dan gak gampang tergoda sama hal-hal impulsif lainnya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap bijak finansial dan ingat, bedain dulu sebelum ngutang. Sampai jumpa.